Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Arifin. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Biaya Produksi dan Laporan Keuangan, mata kuliah Analisis Biaya dengan dosen pengampu Ibu Adisti Suparno. Dari kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Aris Yunistiar dengan NIM 41622110020. Yang kedua Deni Arifin dengan NIM 41622110005. Dan yang ketiga Markus Melinus Sinaga dengan NIM 41622110022. Langsung saja terkait pengertian dari biaya produksi sendiri, itu adalah akumulasi pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan produksi perusahaan untuk menyediakan pelayanan dan memproses bahan baku sampai menjadi suatu produk yang siap dipasarkan atau akan diolah kembali. Kemudian untuk tujuan pencatatan biaya produksi itu adalah untuk menghitung atau mengukur profitabilitas dari keuntungan produk yang dijual dan menentukan analisis komparatif biaya pada proses produksi. Kemudian untuk mengatur biaya produksi dengan melakukan pencatatan, penyimpanan, transaksi, dan bisa menentukan harga pokok serta harga jual. Selanjutnya untuk faktor yang mempengaruhi biaya produksi itu ada 6. Yang pertama demand atau permintaan, yang kedua teknologi, kemudian suku bunga, ada kurs, pajak, dan biaya material. Ya, langsung saja pada intinya terkait tata cara penghitungan biaya produksi, yaitu dengan cara yang pertama dengan job order costing. Job costing adalah suatu biaya berdasarkan pesanan dengan menggunakan metode perhitungan biaya produksi atas semua pesanan yang akan dikumpulkan. Maka dari itu seluruh biaya pesanan tersebut meliputi unit produksinya seperti contoh job costing yang termasuk dalam industri furniture, kemudian percetakan, interior, dan sebagainya. Kemudian untuk langsung saja kepada contoh perhitungan job order costing, yaitu CV Visual Komunika Mandiri merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam industri digital printing. Penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi peranan job order costing metode dalam menentukan harga pokok produksi perusahaan. Harga pokok produksi harus ditentukan secara akurat agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Perusahaan ini harus dapat melakukan akumulasi biaya produksi baik biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, maupun biaya overhead pabrik. Kemudian untuk penelitian ini merupakan jenis penelitian yang deskriptif kualitatif A, di mana penelitian ini melihat efektivitas sejauh mana penerapan job order costing method dalam menentukan harga pokok produksi pada CV Visual Komunika Mandiri. Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan bahwa cara pembebanan BOP yang dilakukan CV Visual Komunik Mandiri kurang tepat. Jumlah BOP yang dibebankan untuk pesanan spanduk sebesar Rp25.000 dan pesanan one way sebanyak Rp20.000. Jumlah yang dibebankan ini terlalu kecil karena unsur BOP yang lain seperti biaya listrik tidak ikut dibebankan. Kemudian selanjutnya untuk yang kedua yaitu dengan menggunakan proses costing. Penetapan proses costing atau biaya proses mengacu pada metode akuntansi biaya yang digunakan untuk membuatkan biaya produksi ke barang yang diproduksi secara massal. Beberapa industri di mana metode biaya proses mungkin diterapkan adalah industri makanan, industri bahan bakar, dan minyak, dan industri pengolahan kimia. Kemudian untuk contoh perhitungan proses costing, yaitu selama periode 30 hari, Departemen Desain mengakumulasikan sejumlah total biaya langsung sebesar Rp80 juta untuk bahan bakar dan sumber daya dan Rp100 juta dari biaya konversi untuk biaya tenaga kerja dan overhead. Kemudian untuk Departemen Desain memproses 10.000 cartridge selama periode 30 hari, yang berarti bahwa biaya per unit cartridge berjumlah 8.000 untuk biaya langsung atau bahan dan sumber daya dan 10.000 untuk biaya konversi atau tidak langsung. Kemudian untuk saat cartridge tinta bergerak melalui departemen lain selama periode produksi, biaya yang berbeda akan ditambahkan ke jumlah total biaya yang dikeluarkan selama produksi. Nah, selanjutnya di sini ada tata cara menghitung biaya produksi.
yaitu untuk perhitungan production cost nantinya akan dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui nilai dari harga pokok produksi. Ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dalam memperhitungkan biaya produksi ini. Sebagai ilustrasi, perhitungan produksi berikut disajikan data pengeluaran PT Antara selama 1 bulan. PT Antara merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi hijab dengan total output sebesar 5.000 unit selama 1 bulan. Produk hijab dari PT Antara ini dipasarkan melalui 3 toko besar dan e-commerce. Berikut adalah data laporan pengeluaran PT Antara selama 1 bulan. Untuk persediaan bahan baku itu sebesar 30 juta rupiah, untuk bahan baku setengah itu sebanyak 40 juta rupiah, dan bahan jadi siap dijual sebanyak 80 juta rupiah. Pembelian persediaan bahan baku sebanyak 50 juta rupiah, untuk biaya pengiriman ada 5 juta rupiah, dan untuk biaya pemeliharaan mesin 5 juta rupiah, gaji tenaga kerja langsung sebanyak 30 juta rupiah, dan untuk sisa penggunaan bahan baku serta sisa bahan setengah jadi ada 30 juta rupiah, dan sisa bahan setengah jadi ada 5 juta rupiah. Kemudian untuk hijab yang siap dijual itu terdapat 30 juta rupiah. Setelah diketahui data pengeluaran, selanjutnya bisa dilakukan perhitungan biaya produksi. Berikut adalah tahapan yang dilakukan untuk memperhitungkan biaya produksi tersebut. Tahap 1, bahan baku yang digunakan sama dengan saldo awal bahan baku ditambah pembelian bahan baku dikurangi saldo akhir bahan. Itu sama dengan 30 juta rupiah ditambah 50 juta rupiah ditambah 5 juta dikurangi 30 juta. Total sebanyak 55 juta rupiah. Kemudian yang tahap kedua adalah biaya produksi sama dengan biaya bahan baku ditambah tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik itu sama dengan total ada 90 juta rupiah. Dan selanjutnya untuk biaya produksi per unit itu sama dengan biaya produksi dibagi total unit. Untuk biaya produksi itu terdapat 90 juta rupiah dibagi total unitnya ada 5.000 unit sama dengan 18.000 per unit. Jadi untuk biaya produksi per unit sebanyak 18.000 rupiah. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga adalah untuk menentukan harga pokok produksi sama dengan total biaya produksi ditambah saldo awal persediaan dikurangi saldo akhir sama dengan 90 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah dikurang 5 juta rupiah sama dengan 125 juta rupiah. Kemudian untuk tahap 4 yaitu harga pokok jualan sama dengan harga pokok produksi ditambah persediaan barang awal dan dikurangi persediaan akhir. Maka 90 juta rupiah ditambah 80 juta rupiah dikurangi 50 juta rupiah sama dengan 140 juta rupiah. Jadi untuk harga pokok penjualan itu sebanyak 140 juta rupiah. Maka untuk kesimpulan dari materi tersebut, yaitu biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk memulai membuat produk, proses pengolahan bahan mentah sampai menjadi setengah jadi atau barang jadi. Dengan mengetahui biaya produksi, perusahaan perlu memiliki akuratan atau seorang ahli pencatat laporan keuangan untuk menghitung harga pokok produksi dengan tepat. Dan untuk dengan adanya proses ini, supaya perusahaan dapat menentukan laba rugi selama proses produksi diketahui. Adanya laporan biaya produksi juga dapat menjadi acuan perusahaan untuk menganalisis laporan keuangan, dan untuk menghitung proses costing merupakan komponen yang penting untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan bisnis Anda secara keseluruhan. Dengan mengetahui hal tersebut, Anda bisa dengan mudah untuk melakukan keputusan bisnis berdasarkan data keuangan yang aktual. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.